pusing mikirin ide konten dan cara ngomongnya. Sini gue kasih tahu satu tools AI yang bisa bantu lo bikin naskah konten secara otomatis. Nah, nama toolsnya adalah Script Buddy. Jadi, bayangkan kamu punya asisten pribadi yang siap sedia 24 jam buat bantuin kamu bikin video yang keren. Nah, itulah yang disebut dengan Script Buddy. Script Buddy adalah asisten produksi video yang sangat ramah buat pemula. Fokus utamanya adalah membantu kamu bikin konten video dengan gaya talking head. Kamu bicara di depan kamera kayak gue sekarang gini gitu kan. Jadi tugasnya Script Buddy adalah bikin script untuk bisa nanti gue ngomong secara langsung gitu ya. Yang dipadukan dengan cuplikan video atau gambar pendukung agar penonton tidak bosan dengan video yang nanti akan kita buat gitu ya. Berikut adalah peran utama dari Script Buddy untuk kamu. Yang pertama, dia bertindak sebagai pemandu ide. Jadi membantu kamu menentukan topik dan tujuan dari video yang kita bikin. Yang kedua adalah penulis naskah, menyusun kata-kata yang pas, bahkan bisa pakai bahasa gaul, formal atau apapun itu yang kita mau gitu ya. Yang ketiga adalah dia bertindak sebagai sutradara visual yang memberitahu kamu kapan harus muncul di kamera dan kapan harus menampilkan gambar-gambar lainnya. Jadi kalau misalnya kita punya extra footage atau segala macam kayak gituan, nah itu kita bisa masukin ke dalam Script Buddy ini, nanti dia akan merearrange semuanya, lalu kemudian dia akan bikin skripnya segala macam, jadi kita tinggal ngomong aja secara langsung. Jadi enak banget pakai Script Buddy ini. Nah, jadi coba ini ada sedikit pertanyaan ya. Jadi coba ya bayangkan kalau kamu punya asisten yang bisa ngerjain bagian paling pusing dari bikin video. Menurut kamu bagian mana yang paling bikin kamu lega? Kalau buat gue pribadi adalah bikin skrip itu yang paling ngehe, paling malesin gitu kan. Jadi gue punya suatu ide, abis itu gue harus bikin skripnya segala macam, ngetik-ngetik dulu sendiri, aduh males banget gitu. Jadi menurut gue yang paling enak adalah kalau gue punya suatu custom AI tools yang bisa ngebantu gue untuk bisa melakukan otomatisasi itu semua gitu. Dan sekarang ada toolsnya namanya adalah Script Buddy ini. Lalu kemudian berikutnya cara kerja Script Buddy step by step. Jadi bekerja dengan Script Buddy itu seperti kayak ngobrol dengan teman yang jago bikin video ya. Kamu tidak akan dibiarkan bingung sendirian. Prosesnya dibagi menjadi 3 langkah simpel yang teratur agar hasilnya maksimal. Berikut adalah alur kerjanya. Yang pertama adalah briefing. Jadi aktivitas kamu yang pertama adalah kamu memberikan suatu topik, durasi dan bahan footage yang ada. Jadi pertama kali kita ngobrol dengan AI-nya, nanti kita diminta untuk memberikan topik, durasi dan juga bahkan footage, extra footage kalau kita punya. Misalnya kita mau bikin shoot video promosi segala macam kayak begitu-begitu, itu juga nanti dia akan minta semuanya, detailnya segala macam. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dia akan memilih salah satu dari 10 variasi emotional tone atau topik yang disarankan dari dia. Nanti dia akan kasih list of scoringnya. Lalu kemudian dia akan membuat eksekusi naskahnya. Jadi Script Buddy kemudian akan menyusun storyboard dan naskah per adegannya. Jadi kita udah nggak perlu pusing lagi gitu kan. Ini adegannya bagian sini apa ya segala macam, terus naskahnya apa, gua harus ngomong apa segala macam, itu nggak perlu lagi dipusingin. Nanti semua akan dihandle sama yang namanya adalah Script Buddy ini gitu ya. Jadi Script Buddy yang sangat disiplin ini dia tidak akan lanjut ke langkah berikutnya sebelum kamu setuju dengan langkah sebelumnya. Jadi kamu punya kendali penuh atas kreativitasmu. Nah, ini enaknya menggunakan Script Buddy dengan AI tools lainnya. Jadi kalau misalnya kita pakai Script Buddy, dia proses berpikirnya adalah step by step. Jadi step 1 ngerjain ini dulu, step 2 ngerjain ini dulu, step 3 ngerjain ini dulu. Jadi nggak langsung loncat-loncat ke step berikutnya. Jadi benar-benar kita bisa tweaking untuk setiap output yang dihasilkan oleh Script Buddy ini. Jadi kalau misalnya ada suatu naskah yang kita nggak suka, itu kita bisa ngedit secara langsung. Misalnya buat tone atau gaya bahasanya jadi lebih formal, buat visualnya jadi lebih sinematik segala macam, itu bisa kita obrolin langsung ke dalam Script Buddy. Nanti dia akan outputkan sesuai berdasarkan step yang ada. Jadi kita nggak loncat-loncat prosesnya. Itu enaknya pakai Script Buddy. Nah, ini salah satu contoh prompt yang bisa kita gunakan pada saat kita ngobrol sama Script Buddy. Yang pertama adalah kita bisa kasih topik, kita kasih deskripsi, lalu deskripsi singkat, habis itu kita bisa kasih konteks, dan yang terakhir adalah kita bisa kasih target audience. Nah, dengan memberikan 4 parameter ini, kita bisa ngebuat si Script Buddy ini jadi lebih tahu gitu kan, untuk bisa bikin naskah yang seperti apa, yang bersesuaian sama si custom audience dan kontennya nanti akan mau dibikin seperti apa kayak gitu ya. Lalu kemudian di sini ada sedikit pertanyaan lagi gitu kan. Jadi ayo main tebak-tebakan sebentar. Jadi kalau kamu harus memilih salah satu, mana yang lebih penting buat kamu, video pendek, buat bikin video pendek, yaitu judul yang bikin penasaran atau cara bicara yang asik. Nah, menurut teman-teman yang mana nih gitu kan? Judul yang bikin penasaran ya, yang bikin hooknya, judulnya yang bener-bener bikin orang ini gue harus nonton video ini, atau bicara yang asik gitu. Kalau gue pribadi sih gue keduanya, tapi balik lagi kita bisa diskusi di kolom komentar di bawah gitu ya. Jadi ini sedikitnya, ini cara kerjanya si Script Buddy. Lalu kemudian fitur unggulan dari Script Buddy yang pertama adalah dia punya 10 variasi tone yang bisa kita pakai. Itu misalnya pakai mau ngobrol dengan gaya bahasa friendly, high energy, sampai satirical, itu bisa juga kita minta untuk si
script badinya ini untuk bisa menggunakan gaya bahasa tertentu. Tapi by default dia menggunakan gaya bahasa gaul ya. Gua, lo banget dan seterusnya, karena sekarang kan di Indonesia kan lebih banyak Gen Z segala macam kan sebagai audiens gitu ya. Jadi by default dia akan menggunakan gaya bahasa gaul. Visual guide lengkap, nggak cuma naskah, kamu dikasih AI kamu dikasih ide video stock juga dan prompt gambar AI yang sangat mendetail. Jadi kalau misalnya setiap naskah itu nanti dia akan script body akan memberikan visual prompt ya namanya. Jadi nanti kita tinggal copy paste doang, nanti dia akan bisa di generate gambar-gambarnya per ini. Nanti itu bisa dipakai untuk background lah segala macam, atau kita mau bikin suatu ide footage tertentu yang kita mau bikin custom sendiri, itu juga bisa dilakukan. Habis itu satu langkah dia nggak akan bikin kamu bingung karena ini sama yang kayak tadi ya. Jadi dia berpikirnya, thinkingnya adalah step by step. Jadi dia nggak akan loncat-loncat stepnya kayak AI lainnya, tapi dia akan berpikir step by step sampai, dan kita bisa nge-tweak setiap naskahnya yang kita punya. Jadi lebih enak gitu pakai script body ini. Nah ini ada sedikit pertanyaan lagi antara naskah yang bahasanya formal banget, kaku, versus naskah yang bahasanya santai atau gaul. Nah teman-teman nih kira-kira suka nonton yang mana nih kalau lagi scroll video pendek atau short content gitu ya, tim baku atau tim gaul nih gitu ya. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol bareng di sana gitu ya. Nah, habis itu berikutnya adalah di sini adalah ini ringkasan konten script body. Jadi dari hasil yang tadi kita obrolin itu ada 4 fitur utama dari script body. Yang pertama adalah intro. Script body adalah asisten video pribadi buat pemula. Yang kedua ada alur kerjanya, dia punya 3 proses langkah, briefing, pilih tone, dan eksekusi naskah. Yang ketiga dia punya fitur 10 variasi tone dan bahasa gaul, panduan visual dan lengkap dan seterusnya. Dan kesimpulannya adalah solusi hemat waktu dan tampilannya makin pede di depan kamera, karena kita nggak perlu lagi mikirin sama yang namanya adalah script segala macam, naskah, semua itu udah akan dihandle semuanya pakai yang namanya script body. Nah sekarang gitu kan, itu sedikit materi lah tentang script body ya. Nah sekarang kita lanjut aja gitu kan, kita lihat secara langsung kira-kira script body ini sebenarnya bentuknya tuh seperti apa sih gitu ya. Oke, jadi kita langsung aja lihat ya. Nah jadi ini yang dimaksud dengan script body. Jadi ini hampir sama ya kayak kita ngobrol sama AI secara langsung, cuman perbedaannya adalah ini adalah custom AI yang gua buat untuk memang spesifikasinya khusus untuk bikin naskah video gitu ya. Nah, nanti kita akan lihat perbedaannya. Jadi kalau misal kita menggunakan AI yang biasa, udah pasti kita harus kayak ngasih semua prompt yang luar biasa panjang kayak begitu kan, untuk bisa nyuruh dia melakukan suatu tindakan tertentu. Sedangkan kalau kita punya custom AI assistant yang bentuknya kayak begini gitu, namanya ada script body kayak gini, kita bisa memasukkan yang tadi gue bilang gitu kan, ada promptnya, kita bisa masukkan topik, deskripsi, target audience kayak gitu-gitu kan, itu masukin langsung ke sini, nanti dia akan secara otomatis meruntutkan gitu kan outputnya bersesuaian dengan tujuannya. Kalau di sini tujuannya adalah untuk bisa bikin naskah video, maka dia akan ngeluarin naskah video. Nah ini contohnya ya, misalnya gue masukin topik, gue nggak masukin 4 parameter tadi, misalnya gue masukin 1 parameter aja, misalnya gue masukin topiknya adalah solusi gaji cuma numpang lewat dengan jadi konten kreator dan jualan produk digital, misalnya kayak gitu ya. Ini gue masukin topiknya kayak gini, nanti dia akan bertanya kembali si AI-nya gitu kan. Nah dia bertanya lagi apakah ada topik, apakah topiknya udah sesuai, udah bener apa belum topiknya, dan juga apakah dia punya extra footage gitu ya. Kalau misalnya kita punya extra footage, kita pengen bikin naskah video iklan segala macam, itu kan nanti kita bisa jelasin sini. Oh iya ada extra footage nih, ini tentang produk yang mau dijabarin segala macam, nanti kita tinggal jabarin aja extra footage-nya apa. Nah setelah itu kemudian kalau misalnya di sini udah kita jabarin dan segala macam, maka nanti kemudian hal yang pertama dilakukan adalah untuk bisa sharpening yang namanya adalah topiknya. Jadi misalnya kalau di sini topiknya kita ngasih kayak begini, maka dia akan bikin 10 variasi topik yang berbeda. Misalnya di sini ada ya kan tadi solusi gaji cuma numpang lewat dan seterusnya gitu kan. Nah, maka dia akan bikin variasi-variasi lainnya dengan emotional tones yang berbeda. Di sini ada 10 emotional tone, lalu kemudian dia juga akan memberikan scoring per emotional tone yang ada gitu kan. Jadi di sini misalnya tadi gaji cuma numpang lewat, dia cuma dapat nilainya 9. Oh, ternyata ada loh konten topik atau judul yang lebih menarik yang bisa bikin orang jadi lebih hook gitu dengan konten yang kita bikin. Misalnya di sini fun high earnery, instead of bikin gaji cuma numpang lewat sini ngumpul gitu, kita bisa bikin judulnya jadi kayak gini. Cetak duit dari HP, bye-bye gaji numpang lewat. Nah, kayak gitu ya. Ini skornya 9,5, hampir 10 kayak gitu kan.
Nah ini ya, kita bisa ngelihat semua di sini dan ini punya emotional tone yang berbeda-beda dan kita bisa ngelihat hooknya juga di sini ya. Jadi apa yang buat konten itu kemudian menjadi menarik gitu ya. Nah ini ya, dari sini aja udah kita kelihatan bahwa sebenarnya kalau kita punya custom AI atau custom AI itu yang seperti kayak begini, script body, maka kita akan punya kapasitas yang lebih untuk bisa memproduksi konten yang lebih baik dibandingkan sama kita ngobrol ya cuman kayak pakai AI doang, berikan gua naskah video bla bla bla, maka dia akan ngawur jawabnya. Tapi kalau kita bikinnya model kayak begini dengan menggunakan custom AI tools kayak script body kayak gini, maka outputnya akan lebih terstruktur dan juga hasilnya akan jauh lebih berbeda kayak gitu ya, kayak begini lah ya. Lalu kemudian berikutnya di sini juga ada, nah ya ketika sudah dikasih tabelnya kayak begini, lalu kemudian kita bisa pilih. Misalnya gue suka sama yang ini, oh cetak duit dari HP, lalu tinggal di copy aja. Nanti kita tinggal ngobrol lagi sama AI-nya. Saya pilih apa judulnya di sini ya, cetak duit dari HP, bye bye gaji numpang lewat kayak gitu kan di sini. Nanti kemudian setelah itu barulah kemudian dia akan bertanya lagi nih di sini ya. Jadi kapasitas script body ini sangat luar biasa ya. Dia nggak cuman bisa bikin konten yang short form doang gitu kan, bikin naskah konten yang short form gitu ya, kayak video-video short TikTok segala macam atau Instagram Reels segala macam kayak gitu. Dia juga bisa bikin naskah yang panjang atau long form content. Kalau misalnya kita mau bikin video YouTube segala macam, itu bisa juga dibikin pakai si script body ini gitu ya. Nah di sini kemudian kita tinggal milih gitu kan, kita mau yang mana nih, kita lagi bikin konten apa, short form kah atau long form kah. Ini kan klasifikasi berdasarkan durasi gitu ya. Oh gue mau bikin yang short form aja gitu kan, gue pengen bikin video pendek tapi yang ngehook banget sama orang lain kayak gitu. Nah itu ya, nanti tinggal ngomong aja SFC, lalu kemudian barulah dia bikin yang namanya adalah outline. Balik lagi kan, terstruktur sekali kan, berbeda sama kalau misalnya kita bikin naskah manual pakai AI yang biasa. Nah ini dengan menggunakan script body semuanya terstruktur. Nih jadi kelihatan nih di sini dia benar-benar menstrukturkan videonya, SFC-nya atau short form kontennya selama kurang dari 3 menit gitu ya. Dia strukturin semuanya. Jadi mulai dari hooknya, pembukaan super semangat dan segala macam. Nah ini tipe-tipenya harus ada arrow, ada b-roll, arrow lagi, b-roll lagi dan seterusnya ya. Nah di sini juga ada the pivot, terus habis itu how it works segala macam bla bla bla. Jadi pertama dia bikin outline dulu, lalu kemudian outline-nya sudah ada, barulah kemudian dia melakukan eksekusi secara lebih mendalam. Ya nanti kita tinggal ngomong doang, lanjut gitu kan. Nanti dia akan bikin per outline ini naskahnya. Jadi misalnya gue di sini ada the hook, lalu gue bilang gue nggak perlu ngomong apa-apa lagi, gue tinggal ngomong lanjut, lalu kemudian dari sini itu dia akan bikin naskahnya ya. Dari 15 detik pertama gitu atau 3 detik pertama ini naskahnya apa gitu kan. Jadi di sini langsung udah ada ya. Jadi voice overnya kayak gini, woi lu ngerasa gak sih baru gajian kemarin, sekarang saldonya udah tinggal kenangan doang. Asli gaji cuma numpang lewat, itu nyesek banget bro. Tapi tenang, jangan panik dulu. Di video kali ini gue bakal bongkar gimana caranya HP di tangan lu bisa jadi mesin pencetak cuan lewat produk digital. Siap-siap tajir bareng gue, pantengin terus. Nah jadi kita nggak perlu mikir gitu kan, kayak gue naskah videonya apa segala macam, udah selesai semuanya pakai script body yang ada di sini gitu kan, semuanya beres ya. Jadi tinggal timeline scriptnya dari word per wordnya itu bener-bener udah didesain sama AI. Lalu kemudian di sini ada stok videonya juga. Jadi kalau misalnya teman-teman mau melakukan pencarian gitu kan di fasilitas-fasilitas atau provider-provider yang ada stok video kayak misalnya Pexel atau Pixabay, itu kita bisa di sini ada term-termnya atau keyword-keywordnya yang bisa kita pakai. Jadi kita tinggal copy paste doang di sini, ya udah nanti dimasukin ke dalam Pixabay-nya, lalu nanti dari situ kita bisa cari video atau footage-nya yang pas. Lalu kemudian kalau misalnya kita mau bikin short form video yang modelnya ala-ala kayak short Instagram gitu yang backgroundnya berubah segala macam, itu juga nanti di sini itu akan dikasih yang namanya adalah image prompt AI visuals. Jadi di sini itu udah dikasih image prompt-nya, jadi nanti ini tinggal copy doang, copy lalu kemudian dari situ kita masukin terserah ya, mau bikin pakai ini lagi gitu kan, Nano Banana pakai Gemini, atau kita bisa juga pakai misalnya kita lebih suka gambar dari ChatGPT segala macam, kita juga bisa pakai yang ada di sini gitu kan. Pakai visual prompt yang ada di sini, nanti tinggal di copy paste doang. Balik lagi, gue nggak ribet-ribet segala macam pakai prompt yang panjang kali lebar, nggak ada gitu kan, cuma pakai ini doang. Habis itu tinggal gue masukin aja, gue bilang aja lanjut gitu kan, lihat ya nih semuanya lanjut SFC
Ya kayak gitu-gitu doang di sini, nggak pakai ribet segala macam, nanti dia akan runtutin semuanya. Lalu kemudian dari sini ini kan timeline satu, lalu kemudian dari sini ya udah nanti tinggal gue bisa ngomong aja lagi, lanjut lagi gitu kan, enter. Nah nanti dia akan bikin lagi kan, itu kan tadi the hook ya. Nanti dia akan lanjut ke konten berikutnya. Nih kontennya adalah the pivot nih gitu kan. Di sini kan ada nih ya, tadi outline-nya udah jelas ya. Nih misalnya di sini ada the hook, ada the set reality gitu kan. Oh sorry, the set reality baru the pivot. Ya, ini kayak kelewat ya. Nih harusnya scene 2 set oh iya bener. Bener gak sih? Oh iya, set reality dulu, sorry. Nah ini ya lanjut set reality, ini bentuknya kayak begini ya, set reality. Jadi setelah udah itu nanti di sini kita 30 detik setelahnya, setelah 15 detik pertama nanti dia ngeluarin lagi gini. Jujur aja ya, capek gak sih kerja banting tulang dari pagi sampai malam? Pas gajian cuma mampir say hello doang, habis buat bayar kosan, cicilan, bikin beli kuota sampai jajan seblak. Sisa saldonya cuma buat cukup buat beli cilok doang. Ini kan ada bagian-bagian humornya juga ya. Balik lagi ya, emotional tone-nya itu kita bisa pilih di bagian awal di sini ya. Misalnya di sini ya, fun, high energy, ini juga kita bisa pakai, atau kita mau bikin yang ala-ala profesional, atau kita suka di salah satu topik di sini tapi kita pengen punya emotional tone yang berbeda, nanti kita bisa pilih aja. Oh di sini gue pilih ini, nanti tinggal bilang aja ya, saya pilih ini, lalu kemudian di bagian bawahnya shift enter, tinggal pilih aja gue emotional tone-nya mau satirical atau sarkastik, gue pengen ya nyinggung-nyinggung orang lain gitu kan kontennya, itu juga bisa gitu kan jadi sini. Nah hasilnya adalah bentuknya kayak gini ya. Di sini semuanya nggak usah pakai dipikirin segala macam, semuanya selesai dengan sangat cepat gitu ya di sini ya, kelihatan ya dari sini nih stok videonya udah ada, juga image promnya udah ada, lalu kemudian dari sini ya udah tinggal gue ngerekam aja gitu kan. Nih ininya tinggal di copy aja ke Google Doc atau segala macam gitu kan, atau ke catatan pribadi, nanti tinggal gue ngomong aja, habis itu langsung jadi deh kontennya gitu kan. Nah itulah enaknya pakai script body ini gitu ya. Nah ini gue kasih lihat lagi beberapa contoh-contoh hasil lainnya. Jadi kalau teman-teman ya pakai script body itu, nih beberapa contoh-contoh lainnya. Misalnya di sini gue bikin kenapa ikigai kenapa ikigai gak bakal berhasil buat kita yang miskin, misalnya kayak gitu kan. Ini adalah salah satu yang konten yang menarik kayak gitu kan. Ini kayak begini juga. Ini salah satu contoh storyboardnya di sini, misalnya realitas viral jalur haram misalnya kayak begini kan. Ini juga ada salah satunya storyboardnya bentuknya kayak begini. Atau mungkin juga kita bisa bentuk-bentuk lainnya juga, misalnya kontennya begini, gue masukin contohnya ya, dasar penipu masih bokeh aja sok-sokan ngajarin sukses misalnya kayak gitu kan. Ini adalah salah satu konten yang sangat menarik nih kalau kita bikin gitu kan. Nah ini ya, jadi ini adalah salah satu contoh hasilnya, outputnya dari beberapa konten-konten tadi gitu kan. Nah ini bentuknya kayak begini, outline-nya segala macam. Terus juga ini kita bisa extend lagi ya, tadi ya tinggal kita ngomong aja segala macam, itu nanti dia akan extend lagi segala macam, semuanya beres. Terus ya udah kita tinggal record aja semuanya, terus jadi deh kontennya kayak gitu ya. Nah jadi kesimpulannya adalah gue ngasih lihat tools ini adalah ya, ini sayangnya tools ini adalah hasil buah pikir gue gitu kan, yang memang agak ribet juga gitu kan, mempelajari tentang teori segala macam. Ini toolsnya sayangnya hanya untuk tersedia untuk orang-orang yang udah beli kursus gue yang namanya adalah kreator viral. Jadi teman-teman yang udah beli kursus gue kreator viral, lihat aja ya hasilnya kan kayak begitu kan. Jadi teman-teman nggak perlu pusing lagi, semuanya udah dihandle sama AI. Tinggal ngomong aja lu maunya apa, nanti si AI-nya yang kemudian akan ngegenerate naskahnya segitu enaknya gitu kan kalau teman-teman beli kreator viral. Jadi langsung bisa cepat viral itu udah pasti sih kalau pakai kreator viral, karena semuanya udah dihandle sama AI gitu ya. Nah, sorry. Jadi paling itu aja sih yang bisa gue sampaikan di video kali ini ya. Balik lagi ya, ini adalah salah satu fitur lagi dari kreator viral yang bisa ngebantu teman-teman untuk bisa bikin konten secara cepat dan juga bisa viral dengan lebih cepat gitu ya. Itu kelihatan dan hasilnya kayak gitu. Jadi kalau teman-teman suka, by the way jangan lupa bantu share, like sama komen. Terus di website gue juga di akunsudah.com. Kalau mau ngobrol-ngobrol bisa lo sana. Terima kasih semua nonton. Oke, bye.